Jadi temanya hari ini ialah sedikit ingin menyampaikan suatu ilmu. Ini mungkin di videoku sering video-video yang bermain atau yang aneh-aneh gitu ya. Dan sekarang kita mau bikin sesuatu, mau berbagi ilmu buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang selalu bertanya, gimana sih ekspor impor Jepang Indonesia? Saya punya ini, saya mau impor, saya mau ekspor apalah gitu. Dan itu bukan keahlian gua, bukan bidang saya. Jadi hari ini kita kedatangan, bukan ke saya yang kedatang ya. Saya kolaborasi langsung dengan Bapak Diki nih. Pak Diki bagian Menteri Perdagangan di TPC Osaka, TPC Osaka. Ya, yang mengurus ekspor impor. Nah, ini kita langsung saja nih. Ini Pak Diki nih di Jepang ngapain ini? Bapak tugasnya di sini. Ya, makasih ya Mas Dian. Jadi perkenalkan dulu, saya Diki Farabi, Pak ITPC Osaka. Mungkin teman-teman belum pada yang tahu apa sih ITPC Osaka itu. Betul. Nah, ITPC Osaka itu adalah lembaga pemerintah non-profit dari Kementerian Perdagangan. Nah, Kementerian Perdagangan, karena kita ada di Osaka, maka kita juga, saya juga di bawah koordinasi KJRI Osaka. Jadi ada sini juga ada perwakilan RI yang ada di Jepang, yaitu KJRI dan juga KBRI. Jadi kita sebagai lembaga perwakilan RI di luar negeri yang menangani untuk ekspor non migas Indonesia. Ekspor non migas? Kita untuk ekspor. Kalau gasnya orang lain lagi? Karena memang kita fokusnya adalah memang non migas. Gitu loh. Contohnya? Iya, seperti produk-produk perkebunan, produk pertanian, produk makanan minuman, produk furniture seperti itu. Kalau produk gas kita mau ekspor BBM nggak mungkin ya, itu bukan bidangnya, bukan tanggung jawab kami gitu. Jadi begitu. Nah, misal ini saya ini punya eceng gondok 2 hektar ini di Indonesia nih, mudah-mudahan ya. Tapi belum ada ya. Ini contoh. Kalau Pak Diki saya mau ekspor, kalau saya ekspor jadinya, saya di Indonesia nih sama ekspor eceng gondok ke Jepang ini. Bisa nggak langsung ini urusin saya nih gimana ini gitu? Apa itu segampang begitu kita begitu, apa harus ada proses apa itu? Tentunya kami dalam hal promosi kan kita tetap harus melakukan verifikasi dan kita harus memastikan di para pelaku usahanya ya gitu. Jadi setidaknya mereka harus punya NIB ya. NIB itu kan persyaratan wajib bagi pelaku usaha badan hukum ya di Indonesia. Pastikan ada. Legalitasnya harus pastikan ada. Itu dari sisi perusahaan dulu gitu, harus punya dulu supaya memang benar perusahaan Anda legal gitu loh. Memang terdaftar di sana, ada aktivitas jual beli. Di sana kan ada tulisannya tuh klasifikasi jenis usahanya apa, itu semua ada tuh NIB. Nah, urusnya di mana NIB itu ada di pelayanan satu pintu, itu di kalau nggak salah di BKPM ya namanya. Itu PTSP, kalau di daerah tuh ada tuh PTSP. Jadi yang ada di daerah bisa berkunjung ke sana untuk melakukan perizinan untuk berusaha. Nah, jika memang itu sudah lengkap, nanti kita tentunya dalam melakukan ekspor kita harus tahu, kita udah mempromosikan harus tahu produk yang kita promosikan itu seperti apa sih. Nah, itu lengkapilah dengan company profile. Itu harus ada company profile-nya. Saya tuh adalah ini, menjelaskan saya tuh ini, izin saya ini. Lalu saya punya tanam eceng gondok. Eceng gondok di mana gitu. Kasih tahu tuh di mana eceng gondoknya. Amanda itu gitulah, itu seperti itu. Jadi memang bagi teman-teman yang baru pemula itu kita kan di masing-masing wilayah ada namanya Dinas Perdagangan ya. Baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun kota. Silahkan berkonsultasi di sana caranya untuk meningkatkan kompetensi kita. Jadi kalau kita sudah tahu, paham, meningkatkan pemahaman, nah barulah kita bisa untuk menjenjah step berikutnya. Nah, setelah dari sana itu kita di Kementerian Perdagangan ada juga namanya pusat pelatihan ekspor ya. Jadi saat itu kita dilatih untuk bagaimana sih misalkan dapat mengembangkan produk kita, apa potensi kita, lalu juga seperti bagaimana cara menulis company profile yang baik. Jadi keahlian-keahlian itu kita dilatih, bagaimana kita bernegosiasi dengan hal seperti itu dilatih gitu loh. Jadi semua itu ada jenjangnya. Nah, nanti kalau sudah siap, nah baru kita bisa untuk melakukan promosi ya gitu, promosi di luar negeri. Jadi kalau memang fokusnya di luar negeri ya berarti kita bisa lakukan. Untuk memang fokus di dalam negeri ya coba kita kembangkan dulu dalam negeri. Karena kenapa? Di luar negeri itu pasti akan tanya di dalam negeri itu ngapain gitu loh, seperti apa
yang sudah dipasang seperti apa, pasti akan ditanya seperti itu, Mas Dian. Nggak bisa langsung sembarangan. Ini sih. Iya, banyak tentunya. sekali jalan-jalan. Nah, jalannya tetap ada, tapi kalau semangat tuh pasti kita ikuti pelatihan itu banyak sumber-sumbernya, baik kita kan juga online kan juga banyak ya, daripada kita online-nya TikTok-nya nggak jelas atau apa, coba cari hal yang memang bisa bermanfaat. Itu follow tuh akun Kemendak ya, @Kemendak gitu loh. Kalau kalian penasaran gimana sih sistemnya, apa sih itu Trade Expo ini, ekspor impor Jepang Osaka, bisa kalian cek di anunya ya, Instagramnya. Terus gitu. Pak Diki, ini banyak sekali masalah di Indonesia, atau teman-teman subscriber saya bilang, misal nanti kalau ada barang mesin motor Indonesia, misal kayak ini sepeda kan, bisa ada sepeda ini 2 atau 3 saya mau kirim ke Jepang, jualin dong katanya kan. Apa itu harus melewati pemerintah dulu atau one by one saya langsung itu tuh? Itu maksudnya mau jual barang dari Indonesia ke Jepang atau dari Jepang ke Indonesia? Ini yang dari Indonesia ke Jepang. Dia minta tolong saya dijualin lah gitu barangnya dia gitu. Ya kalau dijual kan tentunya ada aturan di Jepang ya, Mas Dian ya. Jadi memang sepemahaman saya itu kalau untuk karena hitungannya kan orang asing di negara tersebut tuh dilihat dari visanya. Visa dia apa gitu loh. Misalkan visa dia sebagai pelajar, ya udah Anda saja sebagai pelajar gitu loh. Nah, Anda tidak boleh menghasilkan uang tapi saya kurang tahu ya kalau nanti misalkan dia mau part time itu mungkin lain lagi ya, bisa itu ada aturan-aturannya memang dari pemerintah Jepang, karena kan pada saat kita datang ke negara orang itu negara orang yang berlaku bukan di kita peraturan negaranya Jepangnya yang harus kita ikuti jadi setahu saya itu memang tidak bisa sembarangan gitu. Ayo sini langsung saya jual itu nggak bisa gitu loh. Karena itu sudah membuka usaha sendiri jadinya. Iya, kan padahal pelajar terbuka. Iya, sedangkan visa Anda datang sebagai pelajar kok jadi berjualan gitu ya. Anda pada visa yang nanti dicabut, disuruh pulang kan nanti kan nama pemerintah Indonesia yang nanti yang kurang baik jadinya. Betul, begitu. Itu ya. Jadi kita kalau visanya belajar aja gitu ya. Itu yang memang pengetahuan saya ya. Gitu. Ya memang padahal dia tahu itu salah, tapi banyak yang diem juga seperti itu, banyak juga seperti saya tahu kok yang begitu itu ya itu kan urusannya dia, tapi kalau udah sampai merusak nama negara kan itu nggak baik juga kan. Misal kamu orang mana? Orang Indonesia. Oh, yang ketangkap tuh ya kata. Malu juga saya gitu kan. Nah, betul ya kayak gitu, karena apapun tuh negara baik seperti itu benar itu. Nah, satu lagi juga itu produk juga begitu, Mas Dian. Jadi produk Indonesia yang diekspor ke Jepang, apabila nanti ditemukan masalah, diperiksa misalkan ada kandungan pestisida, ada kandungan pengawet yang melebihi ambang batas peraturan, itu langsung dipajang di websitenya Jepang, Pak. Di website karantina. Wih, di blacklist jangan banget itu. Sebenarnya nggak di blacklist, tapi diumumkan. Dampaknya apa diumumkan? Yang diumum itu adalah siapa yang mengimpor, namanya ketahuan, perusahaannya. Kedua, siapa yang mengekspor. Lalu ketiga, kenapa dia dilarang. Terus keempat, tindakannya dikembalikan, dimusnahkan. Nah, yang terakhir nih, dari negara mana? Hidup Indonesia artinya. Ya bukan begitu, maksudnya itu berlaku bukan di Indonesia aja, tapi untuk seluruh dunia, semua negara yang bertransaksi dengan Jepang. Ya, jadi apapun itu pasti negaranya aja dia. Negaranya dilihat. Gitu ya. Nah, efeknya apa? Berarti nanti pada saat kami mempromosikan ini loh barang dari Indonesia, dia pasti akan apa? Dia akan cek di karantina nih barang apa nih pernah di-reject gitu, lihat gitu loh. Tahu ini Indonesia punya ini. Iya, tapi mungkin bagi kita, tapi bagi negara lain senang tepuk tangan. Gue nggak ada pesaing nih kan. Gitu. Oh, bahaya juga itu. Oh, berarti sekarang bisa kita lihat negara-negara di seluruh dunia ini berkompetisi untuk ekspor barang ke Jepang ya. Karena Jepang ini kan memang tingkat importasinya tinggi ya. Jadi mereka bergantung sama impor. Jadi seperti untuk makanan sendiri itu sudah di atas 60%. Dia mengambil dari impor. Siapa impornya? Ada Cina, ada Korea Selatan, ada Taiwan, ada Vietnam, terus ada Thailand, dan Indonesia juga ada. Itu gitu kenapa kalau saya masuk supermarket saya lihat pisang tuh dari Thailand, Filipina, pengen banget lihat dari Indonesia. Pengen banget saya makan pisang lumut. Indonesia ada
Nah. Ada. Pisang itu sendiri tuh kita masuknya tuh dia pakai kuota ya, ada kuotanya sekian. Nanti kita tentu ini melihat peluangnya juga sangat baik. Nah, kita sedang berjuang, teman-teman dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Teknis lainnya dari Kementan juga sedang perjuangkan gimana caranya supaya kuotanya itu bisa lebih banyak lagi dan tarifnya lebih rendah supaya kita lebih bersaing. Tentunya itu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas karena mereka tuh punya standar, Mas Dian. Pisang tuh harus seperti ini, harus dari hijau, standar, semuanya tuh harus sama. Nggak boleh sembarangan kirim pisang gitu ya? Boleh. Kayak haji aja nih naik pakai kloter. Kuota banget. Kuota ya. Gitu. Itu cuma berlaku sama pisang doang ya yang boleh di. Ya, ada kuotanya. Yang sekarang lainnya tuh ada strik-striknya, ada aturan-aturan yang mana jika ditemukan bakteri atau residu itu nggak bisa, Mas. Kalau memang buah tuh sementara ini pisang terus durian itu. Itu kan durian baunya keras banget bisa, itu. Ya. Kok bisa dia lulus? Nah, tentunya kita juga harus lihat. Anda sebagai pelaku ekspor itu harus tahu siapa marketnya, targetnya, gitu. Ini kadang-kadang suka lupa siapa targetnya siapa. Mau orang Indonesia yang ada di Jepang, atau orang asing yang ada di Jepang, atau memang orang Jepang sendiri. Nah, kadang itu kita juga harus kita tidak tahu, gitu. Itu memang kita harus bisa tahu, bisa ini ya. Target tujuannya ke siapa gitu. Makanya pada saat kami kalau mengisi ada undangan webinar apa itu saya tanya, ini marketnya ke siapa gitu loh. Orang Indonesia di Jepang, Pak. Udah tahu belum berapa jumlahnya gitu. Jumlah 66.000 gitu. Berarti udah ketahuan kan harus gitu. Butuhnya berapa butuhnya gitu. Nah, makanya import itu akan ngelihat kalau memang barangnya itu langsung ke konsumen akhir ya gitu. Di Indonesia seperti apa sih gitu loh, minatnya banyak nggak gitu loh, begitu. Nah, tentunya kalau dengan makanan itu lagi, Mas Dian, perusahaannya sudah ada legalitasnya. Nah, perusahaan produknya dilegalitaskan. Kalau makanan ada sertifikat Badan POM gitu loh, jadi dia terdaftar gitu loh. Masalah juga ya, kalau saya masuk ke ABC Mart, saya ada lihat sepatu Made in Indonesia. Bangga sekali saya tuh sepatu Made in Indonesia. Itu gimana itu? Dia sistem ngirimnya per request dari Jepang atau kita yang nentuin juga? Nah, ini adalah salah satu. Jadi gini, Indonesia sama Jepang itu sudah tahun depan ya itu 65 tahun kerjasamanya. Jadi tentunya kerjasama kedua negara secara diplomasi itu kan berjalan dengan sangat baik itu dia ada sektor ekonomi, ada budaya, dan juga sektor jasa kan, makanya ada tenaga kerja yang dikirim ke Jepang gitu. Jadi tentunya dengan kerjasama tersebut ada juga beberapa pabrik-pabrik yang ada di Jepang, pabrik-pabrik Jepang ada di Indonesia kan, seperti kita nggak asing lah, bisa disebutkan lah merek-mereknya gitu. Nah, kembali ke masalah sepatu tadi yang ada yang made Indonesia. Nah, tentunya itu adalah buah dari investasi ya, Mas Dian ya. Nah, dengan adanya investasi itu kita kan ada teknologi masuk, sehingga kita dengan teknologi masuk kita bisa menjual barang yang kompetitif, bisa bernilai tambah keluar, tidak hanya menjual barang-barang yang sifatnya hanya bahan mentah lah istilah gitu, tapi barang-barang yang sudah diolah gitu loh. Begitu. Terus terakhir ya, kalau mesin bagaimana? Orang Indonesia, misal orang Indonesia ngimpor mesin, kalau di Indonesia anggap kita sering jumpa di Indonesia tuh misal mesin jahit made in Japan. Apa di Jepang ada yang made in Indonesia nggak mesin? Pernah lihat nggak Pak? Ada mesin itu cash register, ada mesin ini itu ada. Indonesia ada itu. Di Indonesia ada. Hebat orang Indonesia. mesin kasir itu ada made in Indonesia. Gitu ada. Itu, kita sempat cek ininya, perusahaannya sempat ada. Itu ada. Tapi kalau dari mesin itu kuotanya dikit ya? Ya mungkin nggak banyak. Saya kurang tahu jumlah jenisnya. Cuman jelas nilai transaksi kita selalu pakai pendekatan nilai HS ya, HS code-nya transaksi ekspor itu ada tercatat gitu loh. Mesin kasir dari Indonesia itu ada. Apalagi dulu saya lihat di toko-toko paling banyak tuh baju, sepatu, ada juga, itu udah sama yang di Hyakuen Shop. Shop itu ada pasti barang Indonesia yang pasti dibuat. Itu buku tulis itu Indonesia itu loh. Itu memang dari Indonesia diambil atau? Oh iya, dia ekspor dari Indonesia dikirim.
begitu. Nah, makanya juga nih Kemendak itu kan akan menyelenggarakan Trade Expo. Expo tanggal 19 sampai 23 Oktober tahun 2022. Jadi sekitar berapa saat lagi ya? Oh ini Oktober di Jakarta. Di ya? Jakarta. Nah, di Jakarta ini yang mau datang nih yang mau tahu ekspor impor. Nah, gitu di sini. Ini ada mesin manufaktur, digital, juga makanan, furniture semua ini ada di sini kalau mau di alamatnya di SBSD di Tangerang. SBSD semua Tangerang. orang tahu SBSD, saya nggak tahu. Nggak pernah ke sana. Di SBSD City Tangerang. Tangerang. Iya. Ya buat teman-teman yang mau datang silahkan gratis. Iya, ini gratis, bisa melihat apa sih produk-produk Indonesia yang diunggulkan itu seperti apa gitu loh. Ada orang Jepang yang di sana. Nah, jadi gini saya kasih tahu juga di pameran ini kami yang dari perwakilan ada di Jepang tentunya akan mengundang para idol buyer gitu. Bukan bukan FKB ya. Bukan JKT ini. Ya. Oh, AKB 48 ini bukan ya. Kita mengundang buyer ini untuk ke pameran ini gitu loh. Nah, tentunya nggak hanya dari Jepang aja Mas Ian, tapi dari kita punya perwakilan perdagangan itu lebih dari 40. Nah, itu akan mengundang dari beberapa negara lainnya, termasuk juga perwakilan RI, kedutaan, konsulat yang ada di luar negeri juga akan membawa bayarnya ya untuk datang ke pameran ini. Nah, pastikan gimana cara ikut pameran ini. Nah, itu ada tuh di website. Nah, nanti daftar sini ya, Kak cari-cari tahu semua, nanti ada di sini gue tulis. Iya, gimana gitu. caranya semua di sana datang. Siapa tahu ada Onechan kan berjauh-jauh. Oke, Pak Diki, terima kasih ini sudah mau mengisi waktu saya nih untuk menggali informasi tentang ekspor impor Jepang Indonesia nih. Semoga dengan interview ini otak-otak kalian di sana itu terbuka ya. Jadi oh ternyata gini loh susahnya, nggak gampang begini-gini, itu ada prosesnya ya. Semoga tambahannya itu aja ya, kalau pengen tahu lebih jauh mengenai ITPC itu apa, nanti klik website www.itpc.or.jp. Iya, nah ini ada nih plong keluar nih. Ini. Nanti di deskripsi ada. Medsosnya juga ada, Instagramnya, YouTube-nya ada. Kalau pengen tahu seperti apa pasar Jepang, kita masukin kalau kegiatan seminar kita laksanakan, kita masukin ke YouTube-nya. Jadi kita mendatangkan langsung importirnya. Mantap itu. Jadi begitu guys. Berotak kalian belajar juga ya. Terima kasih Pak Diki. Iya, sama-sama. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat orang-orang yang ada di Indonesia maupun yang di Jepang ya. Biar tidak sembarangan saja melakukan hal yang ilegal gitu ya. Kan bisa saja dia semua ini ternyata kan ada aturannya kan. Iya, saya aja baru tahu waktu dikasih tahu. Wih, ada juga ya saya bilang kan. Iya. Nah, tetap ada aturan. Jadi kita harus menghormati aturan yang ada di negara orang. Kita Indonesia nggak ada aturan juga kan. Punya apalagi negara orang lain. Betul itu. Oke Pak Diki, arigatou gozaimasu. Ya, sama-sama. Ja, minasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.